إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Sekarang kita pindah ke nama yang lainnya, di mana sebelumnya kita sudah menyelesaikan dari menyebutkan fikih dari nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Berikutnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Ini dua penyebutannya dalam ayat Al-Qur'an. Datang dalam penamaan Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Nama artinya sama, yang Maha Mencipta. Tapi saya akan sebutkan nanti perbedaan maknanya lebih detail. Tapi asalnya Al-Khaliq arti yang Maha Mencipta, Al-Khallaq juga arti yang Maha Mencipta. Wa qad warada ismullahil Khaliq fil Qur'anil Karim fi iddati mawadhi'ah. Sungguh telah datang penamaan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Al-Khaliq. Dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Di beberapa ayat. Minha, di antara ayat itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang Maha Mencipta, Al-Bari, yang Maha mengadakan makhluk, mencipta, Al-Musawwir, yang Maha membentuk, membuat makhluk. Ya, mirip maknanya ini ya, tiga nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Maknanya dekat, mirip. Ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Ayat yang lain yang menyebutkan nama ini, qauluhu ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allahu Jalla wa Ala khaliqu kulli syai', yang mencipta segala sesuatu. Di sini Allah tidak pakaikan alif lam. Paham? Di sini Allah Subhanahu wa taala ya, datangkan namanya tidak beralif lam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha, dialah Allah Subhanahu wa taala wakil, yang mengurusi, yang menjaga seluruh makhluk. Ya. Kemudian wa warada bi sigatil mubalaghah al-khallaq. Ini dia perbedaannya. Kadang juga dalam ayat datang dalam bentuk mubalaghah. Mubalaghah artinya lebih dalam maknanya. Ya, mencipta tetapi maknanya lebih dalam. Seperti misalnya nama yang lain ya, di dalam Al-Qur'an juga datang dalam bentuk tiga mubalaghah. Ghafur dengan Ghafir dengan Ghaffar. Paham ya? Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Nah, sama bentuknya ini. Al-Khaliq dengan Al-Khallaq. Ghafir dengan Al-Ghaffar. Sama, Maha mengampuni juga artinya. Nah, tapi lebih dalam maknanya. Kalau dia
Al-Ghaffar. Al-Khallaq juga lebih dalam maknanya. Sebab dia sighah mubalaghah, bentuknya pendalaman makna. Bermakna lebih. Paham ya? Bisa dipahami ya? Kalau yang dalam belajar bahasa Arab ini. Apa itu mubalaghah? Saya contohkan ya, contohkan. Faris itu artinya menunggang kuda. Penunggang kuda. Faris. Orang yang menunggangi kuda. Diganti bentuknya jadi fa'al. Faros berarti dia ahli dalam menunggang kuda. Bukan sekedar menunggang kuda. Kalau mungkin cuma naik kuda semua bisa. Tapi ada orang yang ahli. Bisa sambil mana. Tanpa memegang kendali. Saking ahlinya dia. Paham? Itu namanya mubalaghah. Berdalam-dalam dalam makna. Al-Khaliq, Al-Khallaq. Al-Khaliq mencipta. Al-Khallaq juga mencipta. Tapi bermakna lebih. Nanti saya akan terangkan maknanya. Jadi nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khallaq datang dalam 2 tempat kata Syekh Hafizahullah. 2 kali disebut dalam Al-Quran. Fi qoulihi ta'ala inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguh Allah Rabbmu wahai Muhammad maha mencipta dan maha mengetahui. 1. Yang kedua tadi dalam surah Al-Hijr ya 86. Wa qauluhu ta'ala bala wa huwal khallaqul alim. Ini dalam surah Yasin ayat 81. Kata Allah dialah Allah Subhanahu wa taala maha mencipta lagi maha mengetahui. Sudah ya? Al-Khallaq dan berarti boleh bernama dengan Abdul Khallaq, boleh Abdul Khaliq boleh. Ya? Sama Abdul Ghafur boleh. Abdul Ghaffar boleh. Ya? Abdul Ghafir juga boleh. Baik, semuanya nama Allah ya. Nah, sekarang maknanya, makna Al-Khalq. Di dalam nama Allah Al-Khaliq tersimpan makna bahwa Allah mencipta. Paham? Saya ulangi, dari Asmaul Husna Al-Khaliq artinya yang maha mencipta. Berarti terkandung sifat di situ bahwa Allah mencipta. Berarti konsekuensinya dari sifat itu adalah Allah yang membuat, yang mengadakan, yang mencipta seluruh yang ada. Paham? Bukan hanya meyakini oh Allah mencipta, tapi tidak ada makhluk yang dicipta. Sebagaimana keinginan orang-orang Mu'tazilah. Tidak benar. Itu sama saja dia katakan Allah tidak bisa mencipta. Berarti diyakini 3. Namanya, sifatnya, dan asarnya. Paham? Kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mencipta, berarti harus ada yang dicipta. Yakini bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah. Karena percuma ditanya, kamu yakin Allah mencipta? Iya. Tapi tidak ada ciptaannya. Percuma. Berarti Allah tidak mencipta kalau begitu. Kamu yakini Allah Subhanahu wa taala mencipta, tapi tidak ada ciptaannya. Ya kan? Kamu yakini Allah mendengar, tapi tidak dengarkan suara-suara yang bunyi-bunyian. Bisik-bisikan. Itulah keinginan orang-orang Mu'tazilah. Ya, tidak ada seperti itu. Allah hanya bernama dengan nama tapi tidak ada sifat dan kandungannya dalam nama itu. Allah memiliki nama maha mendengar tapi tidak mendengar. Tidak mendengarkan suara-suara. Ya sama saja. Kalian menolak sifat itu untuk Allah. Paham ya? Jadi namanya diyakini untuk Allah Asmaul Husna Al-Khaliq. Sifatnya bahwa Allah mencipta. Dan yang ketiga meyakini bahwa seluruh yang ada dari makhluk Allah yang menciptanya. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala Al-Khallaq. Nah sekarang makna penciptaan itu Al-Khalq apa maknanya? Wal khalqu yutlaqu wa yuradu bihi amran. Penciptaan Al-Khalq. Ini penting. Sangat penting. Maknanya. Supaya tidak keliru kadang memaknakan ayat. Iya, ternyata yang diinginkan yang ini. Ya, itulah keluasan bahasa Arab, ikhwan. Itulah keluasan bahasa Arab. Ya, kedalaman bahasa Arab. Jadi al-khalqu
Itu memiliki dua makna. Ya. Ahaduhuma ijadu syai' wa ibda'uhu ala ghairi misalin sabiq. Makna pertama penciptaan maksudnya adalah mengadakan sesuatu wa ibda'uhu dan membuatnya, ya, mengadakannya dari tidak ada contoh sebelumnya. Semua makhluk yang Allah cipta, perhatikan, semua makhluk yang Allah cipta itu semuanya tidak ada contoh sebelumnya. Manusia tidak ada contoh sebelumnya, tiba-tiba Allah adakan manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum datangkah kepada manusia bahwa mereka dulu itu sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut. Ya. Kata Allah, badi'us samawati wal ard. Badi', apa artinya badi'? Ini dia. Badi' adalah yang mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari situ membantah orang-orang, ya, ateis, orang-orang, ya, yang tidak meyakini adanya hari berbangkit. Bantahan telak. Kenapa? Allah Jalla wa'ala mengadakan kita, seluruh makhluk yang ada, tanpa ada contoh sebelumnya. Mudah bagi Allah. Maka membangkitkan yang sudah pernah ada, mengembalikan yang sudah pernah ada, bukankah lebih mudah bagi Allah? Iya kan? Untuk mengembalikan di masa, di waktu, iya, pengembalian itu, padang mahsyar, dibangkitkan. Lebih mudah bagi Allah. Karena dulu kita tidak ada, Allah adakan. Nah, berarti mengembalikan yang sudah ada lebih mudah. Karena dalil mereka dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, qala may yuhyil 'idhama wa huwa rumim. Kata mereka, siapa yang mampu membangkitkan tulang-tulang ketika dia sudah jadi debu, sudah jadi, ya, sesuatu yang hancur. Jadi mereka pakai akal, mana mungkin bisa kembali? Iya kan? Sudah dimakan tanah, sudah tulang hancur. Ya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kita diadakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dulu dari tidak ada, diadakan. Berarti dikembalikan untuk kali kedua, lebih mudah bagi Allah. Ya. Taib. Makanya ketika mereka dibangkitkan, mereka terheran-heran. Kata mereka, qala man ba'athana mim marqadina hadza. Kata mereka, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Heran mereka, kan tiba-tiba ada. Iya. Taib, itu makna pertama. Mencipta, al-khalq berarti apa? Artinya mengadakan sesuatu dan membuatnya tanpa ada contoh sebelumnya. Ini yang kita kenal, yang kita pahami. Mencipta, ya. Ini yang umum, makna umum ini. Paham ya? Kalau kita dengar kata mencipta berarti ini yang diinginkan biasa. Banyak-banyaknya ini yang diinginkan. Itu mengadakan sesuatu, ya, membuat sesuatu. Paham ya? Contoh penggunaannya, makna ini dalam Al-Quran, Allah berfirman, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'amau fahum laha malikun. Yasin ayat 71. Allah berfirman, tidakkah mereka melihat bahwa kami khalaqna, mencipta. Nah, langsung terpikir makna tadi. Berarti mengadakan. Dari yang sudah, sesuatu yang tidak ada. Kata Allah, tidakkah mereka melihat kami mengadakan mereka, mencipta mereka, mimma amilat aidina, dari apa-apa yang diamalkan oleh tangan-tangan kami, kata Allah. Ya, fahum laha malikun, dan mereka memilikinya. Jadi ini ayat pemaparan nikmat untuk manusia ketika Allah cipta binatang ternak untuk mereka. Jadi ini ayat arahan, nasihat, ya, peringatan bagi mereka manusia akan nikmat Allah berupa binatang ternak yang mereka kuasai.
yang mereka rawat, yang mereka pelihara, kembang biakan, kalian atur, kalian. Tidakkah kalian melihat di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah? Allah cipta binatang itu sehingga kata Allah, fahum laha malikun. Kalian menguasai binatang itu. Ya. Kalian perintah-perintah. Kalian manfaatkan jasanya. Iya kan? Kalau orang kita sekarang mungkin motor, mobil, mereka dulu keledai, onta, kuda. Ya. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyikil anfus. Kata Allah, Allah cipta untuk kalian keledai itu yang membawa kalian di tempat, iya, yang kalian kalau jalan kaki tanpa binatang itu kalian bisyikil anfus, siksa diri tanpa itu, susah kalian membawa kalian ke tempat itu, safar jauh, ya. Sekali lagi, kalau mungkin sekarang kita tidak rasakan itu. Tapi mereka tidak punya kendaraan kecuali itu. Ya. Orang-orang dulu juga seperti itu ya. Belum ada mesin-mesin. Paling kuda. Ya. Taib. Allah jelaskan itu nikmat kendaraan. Nikmat kendaraan. Ya. Maksudnya kendaraan itu saja yang lambat. Nikmat. Apalagi yang cepat, ikhwan, motor. Ya. Ya kan? Itu Allah paparkan nikmat, Allah ingatkan mereka itu nikmat bagi kalian kendaraan itu. Padahal lambatnya bagi mereka itu kendaraan. Lambat sekali. Dimaklumi kalau orang safar itu mau cepat-cepat sampai. Istirahat, capek. Berarti kendaraan semakin cepat semakin nikmat. Makanya di antara sa'adah, kata Nabi SAW, di antara kebahagiaan dalam hadis adalah al-markabul hani, kendaraan yang tenang, kendaraan yang enak. Ya kan? Taib. Dan semakin kuat itu semakin disenangi. Itulah Allah ciptakan untuk mereka onta yang kuat. Kuat tahan lapar, haus. Ya, kuat memikul barang-barang, beban. Taib. Wa qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Ini juga khalaqa bermakna mengadakan. Kata Allah, sungguh kami, ya, segala sesuatu kami cipta khalaqanahu biqadar. Kami cipta dengan kadarnya, ketentuan takdirnya. Masing-masing sudah ada ajalnya di situ, sudah ada rezekinya, jodohnya sudah ada. Sudah kami takdirkan semuanya. Kehidupannya sudah diatur. Itulah keluasan rahmat Allah. Ya. Allah bukan sekedar hanya mencipta, tapi menyempurnakan ciptaan itu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Bertasbihlah dengan nama Rabb wahai Muhammad yang mencipta. Alladzi khalaqa fasawwa, yang mencipta dan menyempurnakan ciptaan itu. Setelah Allah cipta diberikan pakaian, diberikan tempat tinggal, nikmat, makanan, minuman. Diberi lagi petunjuk hidayah oleh Allah. Diturunkan Al-Quran, diutus untuk mereka Rasul. Ya. Taib. Ini khalaqa bermakna apa? Mengadakan, mencipta. Ayat lain, wa qauluhu ta'ala alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ini khalaqa, yang mencipta, fasawwa, dan menyempurnakan ciptaannya. Ya, rapi, ya, susunan anggota tubuh kita rapi, posisinya, ya kan? Keindahannya. Allah muliakan kita dengan binatang. Allah muliakan kita dari binatang. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah cipta manusia dan kami, ya, indahkan bentuknya. Seindah-indah bentuk. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kami cipta, Allah mencipta, dialah Allah yang mencipta segala sesuatu,
dan menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Sudah? Ini semua khalaq bermakna apa? Mengadakan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Ini lagi. Kata Allah, sebagaimana kami mulai awal penciptaan itu, awal pengadaan itu, nu'idu. Demikianlah kami kembalikan. Maksudnya, sebagaimana kami yang mulai penciptaan itu, maka kami juga yang akan mengembalikannya nanti. Paham ya? Taib. Sudah, itu semua ayat-ayat dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang Syekh tidak sebutkan. Yang kesimpulannya, khalaqa bermakna apa tadi? Mengadakan makhluk yang dari tidak ada. Makna lain, tani, makna yang kedua dari khalaqa, mencipta. Bimakna takdir, bermakna menakdirkan, menentukan. Takdir dikatakan takdir, karena asal katanya takdir itu artinya kadar. Itu sudah ala kadarnya, iya sudah diserap ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab diambil ala kadarnya. Iya. Kadar sesuatu. Ya kan? Makanya dikatakan takdir karena Allah mencipta manusia dengan takdirnya, dengan kadarnya. Maksudnya ajalnya sudah ada, rezekinya, ketetapan apakah dia bahagia atau sengsara hari kiamat, masuk surga atau neraka, itu kadar dia. Itu takdir dia. Ketentuan untuk dia. Kepastian untuk dia. Paham ya? Nah, itu khalaqa bermakna takdir. Ketentuan, kepastian. Wa minhu qauluhum, dari ucapan orang Arab, khalaqal adim. Khalaqal adim. Iya, khalaqal adim. Itu qaddarahu. Menentukan, menetapkan al-adim. Ya, ketentuan makhluk. Ya. Wa qaulu syair, ucapan orang Arab, wala anta tafri ma khalaqta waba dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Ya. Maknanya ucapan ini, engkau ya Allah, engkau berlakukan, perjalankan apa yang kamu cipta, sementara makhluk ya tidak bisa. La yafri. Membuat tapi la yafri. Iya kan? Dia cuma membuat sesuatu tapi dia tidak bisa menentukan. Anta idza qaddarta amran amdaitahu. Makna syair tadi, engkau kalau engkau takdirkan sesuatu, tetapkan perkara, amdaitah, engkau pasti lakukan, engkau pasti perjalankan itu. Kalau menghendaki sesuatu, menakdirkan, iya kan? Manusia kalau berencana mau ini, menetapkan sesuatu, mau menetapkan ini perkara, kadang tidak berhasil, kadang tidak jalan. Ya, jalan di tempat. Iya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Apa yang Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan pasti berlaku dan berjalan sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Manusia tidak. Manusia hanya bisanya berencana. Yang tentukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuka, selainmu ya Allah, yuqaddiru tsumma la yumdi syai'al ladzi qaddarah. Dia cuma menetapkan, menentukan, ya, merencanakan tapi tidak bisa memperjalankan, memberlakukan sesuatu yang dia takdirkan tadi, tetapkan tadi. Paham ya? Taib. Seperti firman Allah, wa takhluquna ifka. Ini juga. Ini ayat yang menjelaskan bahwa khalaqa bermakna qaddara. Bukan mengadakan lagi. Ini makna kedua. Ini tentang sembahan orang-orang musyrikin. Kata Allah dalam Al-Quran, wa takhluquna ifka. Dan kalian mengadakan atau menentukan, menetapkan secara dusta, secara bohong, ifkan. Tuqaddirunahu wa tuhayyi'unah.
Maknanya kalian tentukan dengan kebohongan. Ya, kalian tentukan dengan kebohongan. Taib. Wa min hadza qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Jalla wa Ala khalaq bermakna takdir, menakdirkan. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik al-khalq, sebaik-baik yang mencipta. Fal khalqu fi nu'util adamiyyin ma'nahu takdir. Ini penting ini ya. Maka mencipta al-khalq pada sifat-sifat makhluk maknanya menakdirkan. Maknanya menakdirkan. Begini. Perhatikan dulu. Antum datang ke sini. Ya, dari rumah tadi. Kan perbuatan antum kan? Perbuatan kan? Iya. Perbuatan tidak? Antum yang pilih, antum yang mau, antum yang bergerak. Sekarang sudah terjadi kan? Iya, ini alhamdulillah terjadi malam ini. Taib, 2 jam yang lalu, sebelum antum ke sini, jauh waktunya masih sore. Iya, kan belum terjadi. Duduknya kita di sini. Berarti 2 jam yang lalu, sebelum kita ketahui, ternyata itu sudah ditakdirkan, sudah ditulis oleh Allah, sudah ditentukan bahwa kita akan duduk di sini. Kita tahu nanti sudah terjadi. Paham? Jelas ya? Itu takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti perbuatan makhluk, amalannya itu ciptaan Allah. Ini ilmu penting ini, masalah takdir. Tapi ada titik pembahasan yang dalam di sini. Jadi perbuatan manusia, pilihan dia sendiri, amalan dia sendiri, itu ciptaan Allah. Nah, ciptaan di sini bermakna takdir, penakdiran. Kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian wahai makhluk, manusia, dan Allah menciptakan perbuatan-perbuatan kalian juga. Secara langsung kita yang amalkan sendiri. Kita yang minum, kita yang makan, kita yang berjalan, kita yang pergi, kita yang tidur. Kita semua. Paham? Tapi secara penakdiran yang tentukan itu perbuatan Allah. Nah, Allah bahasakan dalam Al-Quran, penakdiran Allah terhadap perbuatan kita, itu dikatakan Allah yang mencipta. Pakai kata khalq juga. Paham maksudnya? Beda dengan benda-benda yang tidak berbuat. Gunung, mati memang. Nah, itu dicipta, memang diadakan. Paham? Mirip maknanya sebenarnya. Makanya ahlul bid'ah, perhatikan baik-baik ya. Ahlul bid'ah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan semua yang ada di sini, semua yang ada ciptaan Allah. Kecuali satu yang mereka tidak bisa akui. Perbuatan makhluk, perbuatan kita. Antum paham maksudnya? Sementara keyakinan Al-Quran, keyakinan Ahlu Sunnah, sebagaimana dalam Al-Quran, perbuatan manusia pun ciptaan Allah. Perbuatan manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua gunung, langit, semuanya Allah cipta. Bahkan perbuatan manusia ciptaan Allah juga. Khalq. Kenapa mereka tidak bisa gabung? Karena mereka pikir kalau gunung, matahari, langit, bulan semuanya oke, benda mati. Allah adakan dari sesuatu yang tidak ada. Ada. Yang mereka pusingkan ini ahlul bid'ah, kenapa perbuatan makhluk, perbuatan kita sendiri, Allah juga katakan ciptaannya juga. Jadi mereka tidak bisa samakan antara benda mati dengan perbuatan kita. Karena di situ perbuatan kita ada kehendak kita. Paham sampai sini ya? Taib. Nah, dikatakan perbuatan manusia ciptaan Allah, maknanya takdir Allah. Ini Syekh katakan bahwa ciptaan Allah tentang perbuatan sifat-sifat makhluk itu maknanya menakdirkan.
Jadi apa yang kita lakukan itu takdirnya Allah. Sebelum kita lakukan Allah sudah takdirkan, sudah tulis bahwa kita akan amalkan hari ini perbuatan ini. Sebelum kita lakukan. Kita tidak bisa lari dari situ. Mau tidak mau pasti kita lakukan. Jadi semua apa yang kita pilih, kita lakukan itu sudah tercatat dan itu yang berjalan. Tapi masalahnya jamaah sekalian, kita tidak tahu apa yang sudah tertulis di situ. Iya kan? Sekarang ini malam Jumat. Sudah tertulis untuk kita besok, lusa, sampai hari kiamat, sampai kita meninggal pun surga dan neraka sudah ada tulisannya di sana, Lauhul Mahfuz. Kita tidak tahu apa yang tertulis. Iya kan? Gaib bagi kita takdir itu. Kapan kita tahu takdir kita? Nanti terjadi. Paham maksudnya? Berarti kalau kita berbuat ini, itu berarti kita lakukan, kita amalkan apa-apa yang Allah takdirkan. Berarti perbuatan kita takdir Allah. Karena sebelum kita lakukan sudah ada. Dan apa yang kita amalkan itu yang tertulis. Berarti perbuatan kita ciptaan Allah, takdir Allah. Jadi kita tidak bisa lari dari itu. Ya kan? Tinggal satu pilihannya, beramal. Tidak bisa orang pasrah dengan takdirnya. Saya mau pasrah saja karena takdirnya sudah ada. Masalahnya gaib. Iya. Kata Nabi, i'malu faqullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah. Kata Allah, kata Nabi SAW, beramallah karena semua kalian akan dimudahkan dengan apa takdirnya. Kalau takdir kita menjadi penghuni surga, maka Allah mudahkan juga amalan penghuni surga. Kalau Allah takdirkan kita menjadi penghuni neraka, maka Allah juga mudahkan kita beramal dengan amalan penghuni neraka, pendosa dan seterusnya. Berarti tinggal lihat diri kita, kalau kita beramal yang jelek-jelek, ya ganti takdirmu dengan takdir yang lain. Tidak ada beralasan dengan takdir. Nah, perhatikan ya di sini. Berarti perbuatan manusia ciptaan Allah, takdir Allah. Kenapa? Kok bisa dikatakan takdir Allah perbuatan manusia? Ya karena manusia kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia melakukan amalan sesuatu, baik itu amalan keburukan, amalan kebaikan, Allah yang memberikan dia dua perkara yang dengannya terciptalah, terwujudlah perbuatan hamba itu. Allah yang berikan kepada dia. Itu kemampuan dan iradah, kemauan untuk melakukan. Paham ya? Makanya dikatakan itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaidah penting ini. Ini perhatikan bahasanya Syekh Abdul Razak. Fal khalqu fi nu'util adamiyyin ma'nahu takdir. Penciptaan tentang nu'ud, sifat-sifat adamiyyin, sifat-sifat manusia, perbuatannya, amalannya, itu bermakna takdir. Jadi Allah ciptakan, Allah takdirkan. Bisa dipaham ya? Allah ciptakan, maknanya Allah takdirkan. Mirip sebenarnya pengadaan dan penakdiran. Kalau makna pertama yang adakan, dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua maknanya menakdirkan, mewujudkan. Ya. Mirip maknanya. Hanya ini pembahasan ikhwan, hanya ini pembahasan detail sebenarnya. Kedetailan saja. Ya. Padahal kalau kita terjemahkan saja dengan mencipta, cukup, sudah masuk juga penakdiran di situ. Ya kan? Hanya untuk lebih mendetailkan perkara ini, Syekh bagi dua. Memang lebih detail memang. Ya, lebih detail. Taib. Amal khalqul ladzi huwa ibda, adapun al-khalq penciptaan yang bermakna mengadakan, nah ini yang kita banyak-banyak pahami ya. Mengadakan wa ijadu ibda'u syai' wa ijaduhu ala ghairi misalin sabiq famutafarridun bihi rabbul alamin. Maka di sini Allah bersendirian di dalam mencipta itu, mengadakan itu makhluk. Ya. Allah bersendirian. Kama qala ta'ala hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada yang mencipta, yang mengadakan selain Allah, yang mampu mengadakan matahari, bulan? Jangankan itu, besar. Kata Allah, lalat saja mereka tidak mampu adakan. Lalat, kecil. Ya. Wa qala ta'ala hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Kata Allah, itulah
khalqullah, itulah ciptaan Allah. Bermakna apa? Sesuatu yang Allah adakan. Itulah makhluk Allah yang Allah adakan. Fa'aruni, perlihatkan kepadaku, kata Allah. Apa yang dicipta, apa yang mampu dicipta selainku. Perlihatkan kepadaku. Sekarang saya sudah perlihatkan kepada kalian, wahai orang musyrikin. Saya sudah perlihatkan kalian, langit saya yang adakan, bumi saya yang adakan, matahari saya yang atur tenggelam terbitnya. Kata Allah, fa'aruni, perlihatkan kepadaku apa yang dicipta, apa bisanya sembahan kalian. Walaupun kalian wahai orang musyrikin yang menyembah malaikat, perlihatkan sama saya, kata Allah. Apa yang dimampui oleh malaikat itu, apa yang bisa dicipta malaikat. Apalagi cuma buai-buai. Apa yang bisa? Keris, apa yang dia bisa? Kelambu, apa yang dia bisa? Ini ditantang oleh Allah ini. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Perlihatkan kepadaku apa yang mampu dicipta oleh selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah itu. Apa bisanya? Malaikat. Nggak bisa apa-apa malaikat itu. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wal aliyul kabir. Itu takutnya malaikat itu. Jadi ketika Allah berfirman di atas langit, malaikat hanya mendengarkan akhadhatis samawati rajfatun ra'datun syadidah. Lamma takallama Allah bil wahyi akhadhatis samawati rajfatun aw ra'datun syadidah. Ketika Allah berbicara dengan wahyunya di atas langit, maka langit itu bergetar. Langit bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendengarkan suara yang bergemuruh, suara yang keras. Takut mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman, kata Nabi SAW, malaikat semuanya falamma sami'u so'iku. Ketika mereka mendengarkan firman Allah di atas langit, tersungkurlah, pingsanlah semua malaikat di atas langit. Maka kata Nabi SAW, fa'awwalu man yaqumu huwa Jibril, yang paling pertama sadar dan berdiri adalah Jibril. Karena dialah yang Allah khususkan untuk wahyu. Itu malaikat itu takutnya. Baru dengar firman Allah sudah pingsan. Maka ketika Jibril turun menyampaikan firman itu, malaikat di langit ketujuh mengatakan, madza qala rabbuna ya Jibril. Apa yang Allah firmankan tadi ya Jibril? Jibril mengatakan, qalal haqqu wal aliyul kabir. Allah berfirman dengan kebenaran dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Langit ke-6 juga begitu. Sampai di langit ke bawah. Kata Nabi SAW, sampai Jibril kepada yang Allah tentukan dengan wahyu itu, yaitu para rasul. Itu malaikat keadaannya. Pingsan semua. Bir Jibril. Apa yang dia bisa? Ya kan? Apalagi selain malaikat. Taib. Kata Allah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan orang-orang yang berbuat kesyirikan berada dalam kesesatan yang nyata. Maka kata Syekh Hafizahullah, wa fil ayati tahaddin li jami'il khalqi. Dalam ayat ini kata beliau adalah tantangan dari Allah untuk semua makhluk. Walaupun kalian bergabung semuanya, Allah tantang, coba cipta. Buat dan hidupkan. Hidupkan ruh. Disinilah ikhwan, perhatikan. Inilah letak illah hikmah kenapa tukang gambar makhluk bernyawa dosa besar. Karena tudahi khalqillah. Menentang, melawan, menandingi ciptaan Allah. Makanya disiksa dia pada hari kiamat. Didatangkan dia. Silahkan kamu gambar. Yang kamu gambar di dunia, kata Nabi, Allah perintahkan orang ini untuk tiupkan ruh kepada apa yang dia gambar. Dan dia tidak mampu, kemudian kata Nabi SAW, Allah menyiksanya. Dia gambar, lukis gambar makhluk bernyawa, tidak bisa. Pada hari kiamat Allah datangkan, Allah perintahkan untuk meniupkan ruh, hidupkan yang dia gambar. Ya. Karena kamu merasa kamu buat itu. Di dunia kamu buat gambar-gambar yang dilarang. Kamu juga gambar.
Nabi mengatakan Allah perintahkan itu meniupkan ruh. Tidak bisa. Nah, ini hikmahnya. Kenapa diharamkan gambar itu? Karena ada bentuk menentang, melawan, menandingi ciptaan. Demikian pula dosa besar di sini kita lihat dari faedah ini, dosa besarnya tentang merubah ciptaan Allah. Oplas-oplas. PCU-nya dikasih naik. Apa lagi? Operasi plastik. Iya. Itu bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syaitan membisikkan itu. Ya kan? Wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah. Syaitan membisikkan pada manusia. Saya akan perintahkan mereka, kata syaitan. Syaitan bersumpah, saya akan bisikkan mereka, saya akan perintahkan mereka agar mereka merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Dosa besar juga. Jadi jangan coba-coba bermain-main di sini. Ini hak khusus bagi Allah mencipta. Kau mau menandingi, kau mau merubah, tidak boleh. Beda kalau berobat ya, beda babnya. Beda pembahasannya kalau berobat. Dia menghilangkan aib atau cacat boleh. Tidak termasuk dalam merubah ciptaan Allah. Ya, sama juga dengan mengganti kelamin. Ya kan? Transgender apa itu, laknat. Ya. Nabi melaknat, Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Bukan lagi menyerupai, operasi. Operasi kelamin. Ya. Jelas ya? Haram, berlipat-lipat keharamannya. Besar, dosa besar. Ya, merubah ciptaan Allah bahkan. Sudah tasyabbuh dengan laki-laki perempuan menyerupai laki-laki perempuan dan sebaliknya. Ya, ditambah lagi merubah ciptaan Allah lagi. Makanya kita katakan berlipat-lipat dosanya. Ya. Jadi ini kata beliau tantangan dari Allah. Tahaddin li jamil khalq. Bal athbata subhanahu ajzan nasi ajma'in. Setelah itu Allah menetapkan kelemahan manusia semuanya. Walau itama'u an akhirihim an khalqi dzubabin wahid. Walaupun manusia semua bergabung, bersatu untuk mengadakan dzubab. Apa itu dzubab? Lalat. Yang kecil mau. Jangan yang lalat yang besar, yang kecil. Ya. Walaupun mereka bergabung untuk menciptakan lalat satu ekor. Wa huwa min ad'afil haywan wa ahqarihi. Kenapa Allah contohkan lalat dalam Al-Qur'an? Kata Syekh, karena lalat ini adalah selemah-lemah makhluk dan yang paling hinanya dari makhluk. Ahqar. Yang paling apa ya? Ya. Pokoknya binatang yang dipermisalkan itu yang binatang-binatang kecil yang tidak nilainya. Kadang Nabi permisalkan dengan nyamuk. Ya. Dunia itu tidak seberat dengan sayap nyamuk. Tidak ada nilainya di sisi Allah walaupun seperti sayap nyamuk. Itu makhluk-makhluk yang kecil yang hakir, rendah dan hina. Dalam Al-Quran Allah pakai contoh lalat. Kata Allah, ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat untuk kalian permisalan, pencontohan, fastami'u lah, dengarkanlah. Dan seindah-indah permisalan adalah permisalan Allah. Ya kan? Dalam bahasa kita ada permisalan-permisalan kan? Ada pencontohan-pencontohan. Tapi tidak ada yang pernah mengalahkan pencontohan dalam Al-Quran. Itu kaidah Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama di dalam kaidah. Seperti kaidul hisan. Kaidah-kaidah tafsir. Di antara kaidah memahami Al-Quran adalah tidak ada dorbul amsal. Pembuatan contoh permisalan untuk memahami sesuatu. Tidak ada yang mengalahkan dorbul amsal yang Allah buat dalam Al-Quran. Tidak ada. Yang lain itu mengikuti. Tidak ada yang mendahului Allah dalam membuat pencontohan yang indah. Dorbul amsal namanya. Membuat pencontohan takribul faham. Mendekatkan pemahaman. Dan itu metode dalam menjelaskan. Ilmu dalam perguruan. Ilmu dalam mengajarkan. Iya.
menyampaikan ilmu, itu kadang memakai dorbul amsal. Itu lebih mendekatkan pemahaman orang yang kita pahamkan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tempuh itu. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk difahami. Dan makanya Allah banyak-banyak buat dorbul amsal dalam Al-Qur'an, pencontohan. Nah, ini diantaranya. Kata Allah, wahai manusia, telah dibuat untuk kalian masal. Permisalan, pencontohan. Dengarkanlah pencontohan ini. Apa itu? Innalladzina tad'una min dunillah. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah. Makhluk-makhluk yang kalian sembah selain Allah. Baik itu malaikat, nabi, orang-orang soleh. Ada apalagi selain mereka. La yakhluqu dzubaban. Mereka tidak akan pernah mampu mencipta. Apa makna mencipta di sini? Mengadakan. Tadi makna yang pertama. Mereka tidak akan mampu mengadakan walaupun dzubaban. Seekor lalat. Seekor. Walau wijtama'ulah. Walaupun mereka bergabung semuanya. Walaupun prof-prof Cina, Jepang, semua yang jago-jago. Buat lalat. Hidupkan dia. Apa dia mau bikin? Ya kan? Bisanya apa dia? Nggak bisa. Wa in yaslubuhumudz dzubabu syai'an. Bahkan kata Allah, kalau lalat itu merebut sesuatu dari mereka, ya, mengambil hinggap di makanan kita, 2 ekor lalat misalnya. Lalat ini terbang, ada yang diambil dari makanan itu. Kata Allah, la yastanqidhuhu min. Mereka tidak pernah akan merebutnya kembali. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Mengambil kembali makanan yang sudah dicicipi oleh lalat itu. Ketika dia hinggap di makanan. Ada yang mampu mengambilnya kembali? Paling yang dia mampu cuma bunuh lalatnya mungkin. Itu pun kalau dia bisa. Coba kamu ambil kembali apa yang direbut oleh lalat itu. Tanpa membunuhnya. Bisa? Bisa apa? Nah, bisa kalian. Itu lalat. Du'ufat talib wal matlub. Kata Allah, lemahlah yang menuntut dan yang dituntut. Ya, maksudnya lalatnya lemah, kalian juga lemah. Ya, kalian lemah, lalatnya lemah. Makhluk semuanya lemah. Ma qadarullah haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Mereka belum mensifatkan Allah dengan sebenar-benar pensifatan. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Taib. Kita cukupkan dulu ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Apakah membuat robot, manusia atau hewan termasuk hal yang diharamkan? Robot itu kan mesin kan? Mesin. Mobil mesin. Nah, intinya tidak boleh bentuknya makhluk. Itu saja. Mau hidup atau tidak. Kalau dilihat dari bahan-bahannya sama mobil sama robot, mesin, pakai mesin, penggerak. Iya tidak? Iya kan? Robot bergerak, ya mobil penggerak juga, sama mesin. Ya. Hanya mobil kan tidak berbentuk makhluk. Adakah makhluk bernyawa seperti mobil bentuknya? Karton itu, tayo. Iya kan? Tidak ada. Makhluk begitu bentuknya, makhluk hidup. Yang dilarang dia mencipta, membuat gambar makhluk hidup. Makhluk yang bernyawa yang Allah sudah cipta. Paham? Jadi kalau buat robot ya pokoknya lihat kalau bentuknya makhluk haram. Ya. Tapi kalau robot tapi bentuknya kotak misalnya. Ya. Dia jalan pakai baterai apa, enggak ada masalah. Mau buat apa silahkan. Terbang lagi pakai drone apa itu semua, enggak ada masalah. Buat saja.
Yang penting jangan wujudkan seperti makhluk bernyawa. Itu ilahnya, tidak boleh sama dengan ciptaan Allah. Karena tuntutannya Allah, kalian akan diperintahkan meniupkan ruh di situ. Kasih hidup betulan, kasih nyawa itu, kasih ruh itu buatan kalian. Ya, kalau mobil tidak ada masalah, yang lain. Karena tidak ada bentuk makhluk seperti itu. Jelas ya? Ya, berarti bisa lebih besar dosanya. Maksudnya lebih parah daripada yang menggambar. Karena ini Masya Allah dia buat robot manusia. Seperti makhluk. Ya. Meluruskan rambut, kawat gigi termasuk merubah. Tidak, kawat gigi itu obat. Bab At-Tadawi, berobat. Menghilangkan aib. Ya kan? Misalnya giginya jarang-jarang atau giginya agak maju. Mau merapatkan dengan behel, tidak ada masalah. Lurus rambut juga itu kadang sifatnya sementara. Ya kan? Lurus paling berapa bulan nanti bengkok lagi. Kayak mie lagi. Tidak ada masalah. Apakah orang yang membuat animasi manusia termasuk kategori sama tadi? Pokoknya kalau bentuknya makhluk. Makanya saya ingat ya guru usul fikih saya di Yaman. Ustaz Abu Bakar tahu juga itu. Kita perlihatkan emoticon. Ini kita tanya langsung karena kita bertengkar. Oh boleh, tidak boleh. Kita tanya coba itu guru. Bawakan handphone, perlihatkan emoticon. Ada emoticon yang matanya love-love. Ya kan? Dia lihat. Nah, dia pura-pura lihat saya itu. Padahal dia punya handphone juga. Nah ini bukan, tidak apa-apa ini. Karena tidak ada makhluk yang begitu. Ada makhluk yang begitu. Kepala saja baru ada love-love matanya. Tidak ada. Oh iya. Kalau sesuai kaidah begitu. Ya, memang saya guru kaidah fikih ya, dia praktekkan. Tidak ada makhluk begitu. Adakah makhluk begitu? Dia tanya, ada makhluk seperti itu? Yang matanya lope-lope, bundar, bulat. Apa? Tidak ada. Walaupun memang ya dalam hadis gambar itu kan kepala dan mata ya kan. Maksudnya walaupun ada badannya, tapi kalau dia bentuk, dia gambar kepala saja tapi lengkap mata, hidung, bentuk manusia sudah haram. Makanya di blur wajahnya, ditutup matanya, itu sudah tidak masuk dalam yang diharamkan. Walaupun itu pendapat ya, walaupun mungkin emotikon begitu, mungkin kalau ditinggalkan lebih bagus. Hanya menurut sebagian orang berilmu, bahwa itu bukan gambar. Kenapa dinamakan ahlus sunnah, bukan ahlul Quran? Ini keliru. Keliru paham ini. Yang bertanya. Ahlus sunnah, ahlul Quran. Karena Al-Quran itu sunnah. Sunnah, antum paham ikhwan, sunnah. Ya, kata sunnah dalam penggunaan syariat kan ada dua. Ada sunnah yang kita fahami, banyak-banyak fahami, belajar sunnah dan bermakna hukum sunnah. Di bawah wajib itu. Tapi bukan itu yang diinginkan kata sunnah. Bermakna umum. Kalau sunnah bermakna yang di bawah wajib, yang melakukannya dapat pahala, yang meninggalkannya tidak berdosa, itu sunnah bermakna khusus. Bukan itu yang diinginkan di sini. Yang dalam hadis kata Nabi, alaikum bisunnati. Pegang teguhlah sunnahku. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Bukan sunnah yang itu diinginkan oleh Nabi, bukan. Ada sunnah yang lain. Sunnah bermakna umum. Apa itu? Semua apa yang datang dari Nabi SAW. Baik itu akidah atau amalannya Nabi. Baik itu hukumnya wajib atau sunnah. Itu sunnah Nabi. Sekarang yang Nabi bawa Al-Quran. Nabi bawa Al-Quran tidak? Berarti Al-Quran itu sunnah. Kan sunnah kita sudah sepakati. Sunnah itu apa yang Nabi bawa. Apa yang Nabi datangkan. Perbuatan-perbuatan Nabi ada yang merupakan penjelasan Al-Quran loh. Salatnya Nabi itu kan penjelasan Al-Quran. Iya kan? Salatnya Nabi dari takbir hingga salam itu penjelasan Al-Quran yang memerintahkan kita salat secara global. Wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Mana tata caranya? Dalam sunnah Nabi. Dalam penjelasan Nabi.
Berarti Nabi dalam hal ini mempraktekkan Al-Quran. Makanya ketika doa sujud, ketika turun firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kata Aisyah, setelah turun ayat ini, di antara doa yang Nabi banyak baca dalam sujudnya, subhanallah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Apa kata Aisyah? Wa kana yata'awwalul Qur'an. Itu ucapan Aisyah. Maka Nabi SAW, kata Aisyah, yata'awwalul Qur'an, mengaplikasikan Al-Quran. Itu mengaplikasikan perintah Al-Quran. Kata Al-Quran, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tasbih, istighfar. Makanya dibaca doa dalam sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Berarti ahlus sunnah Al-Quran. Ahlus sunnah Al-Quran. Jadi sama kalau bilang ahlus sunnah ya ahlul Quran. Karena Nabi datang dengan Al-Quran. Gitu. Paham ya? Jadi jangan salah paham. Kalau seorang dahulu melakukan kesyirikan, terus dia sekarang sudah tidak mengerjakannya, tapi belum bertobat, apakah syah Islamnya? Dia mengira bertobat dari syirik adalah hanya dengan meninggalkannya dan beribadah. Yaitu salah satu bagian dari taubat. Tapi ada yang dia tinggalkan dari ketentuan taubat. Iya kan? Beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dari perbuatan itu. Yang kedua baru yang dia lakukan di sini, yaitu tinggalkan perbuatan itu dan dengan rasa penyesalan. Ada menyesal. Ya. Paham ya? Itu ketentuan taubat. Jadi istighfar kepada Allah, kemudian menyesali perbuatannya, kemudian berjanji tidak melakukannya lagi, kemudian tinggalkan. Kemudian buktikan dengan amalannya. Ya, buktikan dengan amalan. Apa sebenarnya hukum simpan uang di bank yang uang kita terpotong tiap bulan 2%? Ya, asalnya tidak boleh, asalnya. Ini saya hanya sebutkan fatwa Ibnu Utsaimin ya, rahimahullah. Ditanya tentang pertanyaan yang sama, beliau katakan asalnya tidak boleh. Asalnya. Hanya di sana ada kaidah ad-daruratu tabi'ul mahdzurat. Hal yang sifatnya darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Banyak uang, 2M, 3M, banyak-banyak uangnya. Di rumah tidak aman bagi dia. Terancam dia. Hilang apa dan diambil, dirampok dan seterusnya. Taruh di bank. Dengan jangan mengambil tambahan dan pengurangannya. Ya kan? Ya, kalau dia mengambil silakan. Yang penting jangan ambil dari situ. Ya. Jelas ya? Itu yang beliau katakan itu boleh, tidak ada masalah. Karena ada hajat. Ya, ada kebutuhan di sana. Taib. Apa hukum sholat jenazah? 5 takbir. Dan apa yang 4 kali takbir? Kenapa 5? Dari mana satunya ini? 4 kali ya takbir. Fakar Nabi SAW dalam hadis, sahabat mengatakan kabbaru arba'an. Nabi bertakbir 4 kali. Ya, si sahabat tidak menyebutkan Nabi angkat tangan. Makanya pendapat sebagian ulama tidak mengangkat tangan karena sahabat mengatakan kabbaru arba'an. Nabi bertakbir hanya bertakbir 4 kali. Tapi itu ada khilaf ya, ada silang pendapat. Apa doa yang sahih pada takbir ketiga dalam salat jenazah? Apa doa yang sahih? Itu yang kita baca. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wasi' madkhalahu dan seterusnya. Ya, ada di zikir pagi petang itu. Baca saja itu. Ya, itu yang sahih. Ya. Taib wallahu alam bisawab, cukup dulu. Naktabi dzal qadar subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.